Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Asriana dari Prodi PBK. Saya akan mempresentasikan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia makhluk individu dan sosial. Manusia dan makhluk Tuhan lainnya. 1. Manusia secara fisik hampir sama dengan makhluk hidup lainnya, sama-sama memiliki unsur-unsur yang mendukung untuk hidup. 2. Manusia secara khusus berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Karena apa? Karena memiliki akal. Dengan akalnya, manusia bisa menyebut atau mengkategorikan sesuatu, atau manusia bisa membuat konsep. Dengan akal, akhirnya manusia memiliki kemampuan berpikir. Berpikir sebagai pembuatan operasional dari akal yang mendorong untuk aktif membuat demi pemenuhan kebutuhan meningkat hidup manusia. Jadi, fungsi akal adalah berpikir. Kebutuhan manusia secara umum ada dua, yakni 1. Kebutuhan kebendaan jasmani biologis. 2. Kebutuhan rohani, mental, dan psikologi. Menurut Abraham Maslow ada 5 kebutuhan manusia, yakni 1. Kebutuhan fisiologis primer atau mendasar, yakni makanan, minuman, pakaian, seksual, dan lain-lain. 2. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yakni bebas dari rasa takut, terlindungi dari bahaya dan ancaman, penyakit, perang, dan lain-lain. 3. Kebutuhan sosial, yakni dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota masyarakat. 4. Kebutuhan akan penghargaan, yakni dihargai kemampuannya, jabatan, dan kedudukan lain-lain. 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, yakni ekspresi diri, memaksimalkan potensi diri, kreativitas. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari bahasa Latin individu yang artinya tak terbagi. Manusia lahir merupakan sebagai makhluk individual yang bermakna tidak terbagi atau tidak terpisah antara jiwa dan raga. Dalam perkembangannya, manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi yang khas dengan corak kepribadiannya. Artinya, kepribadian seorang individu berbeda dengan individu lainnya, walaupun saudara kembar. Sebagai individu, manusia mengalami pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara mental atau psikologis. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. 2. Mengupaya terpenuhinya hak-hak dasar sebagai manusia. 3. Merealisasikan segenap potensi diri baik sisi jasmani maupun rohani. 4. Memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya manusia juga harus hidup bermasyarakat. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena 1. Kebutuh orang lain dalam memenuhi kebutuhan dasar atau biologis. 2. Perilakunya dipengaruhi orang lain. Ia harus tunduk pada norma dan keinginan mendapat pujian atau respon orang lain. 3. Adanya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki implikasi sebagai berikut. 1. Kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri.
2. Kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. 3. Penghargaan akan hak-hak orang lain. 4. Ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. 1. Melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. 2. Membentuk kelompok-kelompok sosial. 3. Menciptakan norma-norma sosial sebagai pengatur tata tertib kehidupan kelompok. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.